Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Sementara semua orang membayangkan pertempuran atau berbicara dengan teman-teman mereka, Li Qiye tidak terlalu terpengaruh. Orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengaguminya setelah melihat ini, tidak seorang pun dapat tetap tenang ketika duel dengan Conche el Conqueror sudah di depan mata. Pada saat ini, Li Qiye meletakkan tangannya di atas prasasti binatang suci dan mengaktifkannya lagi. Cahayanya melesat ke atas dan turun kembali seperti air terjun, akhirnya membentuk pendingin udara. Tanda-tanda pada prasasti itu, entah itu berasal dari cakar burung atau telapak kaki beruang atau tanda naga sejati, gugur dari prasasti itu bagaikan rune dan menyatu dengan pendingin udara. Gemuruh, pusat air itu tampaknya merupakan jembatan menuju dimensi lain. Para penonton menyaksikan dengan penuh perhatian, tidak menyadari niat Li Qiye. Setelah beberapa saat, pusaran udara dan rune menyatu membentuk portal Dao. Sinar dan kehadiran agung keluar dari sisi portal lain. Sarang Dewa. Dewa Anggur terkejut setelah melihat ini. Ini adalah lokasi demon yang paling misterius dan bisa jadi merupakan sumber Dao mereka. Hanya orang yang paling beruntung yang bisa masuk. Kekuatannya saja tidak cukup, bahkan seseorang seperti Conche el Conqueror tidak akan mampu melakukan ini, tetapi Li Qiye adalah orang yang bertanggung jawab. Semua mata yang muncul di portal itu karena masuk ke dalamnya berarti memperoleh kekayaan yang tak tertandingi. Hal ini terutama berlaku bagi para iblis. Mereka bisa mencapai terobosan yang luar biasa atau bahkan memulai cabang dewa. Namun, tidak ada seorang pun yang berani bergerak, karena Li Qiye lah yang membukanya. Ingin melihat-lihat, dia menunjuk tangan ke arah dua gadis muda itu. Ya, Mingxi melompat ke sisinya tanpa berpikir dua kali. Yunyun, di sisi lain, ragu sejenak sebelum membungkuk, bangsawan muda, Anda telah memberi saya banyak hal sehingga saya tidak dapat menerima ini. Selain itu, saya telah memahami sesuatu dan ingin kembali ke sekte jika Anda setuju. Yang lain hanya bisa bermimpi memasuki sarang namun dia menolak kesempatan sekali seumur hidup ini. Selama beberapa hari ini, di sisi Li Qiye, dia telah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang Tao. Selain itu, dia juga telah memberikan sesuatu yang tak tertandingi. Ia berpikir bahwa ia tidak boleh serakah. Memiliki terlalu banyak harta sebenarnya bisa menjadi hal yang buruk. Bagaimanapun, bakat dan kemampuan setiap orang berbeda-beda. Bagus, tahu kapan harus berhenti. Li Qiye mengangguk setuju dan berkata, seseorang juga bisa memperoleh kekebalan dengan fokus pada satu Dao, lanjutkan. Yunyun bersujud di hadapan Li Qiye untuk menunjukkan rasa hormat sebelum pergi. Penonton tidak percaya bahwa dia benar-benar menyerah. Mereka pikir akan sangat menyenangkan jika mereka berada di posisinya. Aku mengambil pecahan dewa milikmu. Li Qiye kemudian berbicara kepada Raja Sulur, dan itu tidak akan sia-sia, ayo. Aku, Raja Sulur terkejut. Tentu saja dia ingin memasuki sarang dewa karena dia juga seorang iblis. Semua iblis di benua bawah memimpikannya momen ini. Sebagai Raja Naga dengan 5 buah, tujuannya bukanlah untuk memperoleh jurus yang tak terpecahkan. Ia tahu bahwa hanya penggunanya saja yang tak terpecahkan, bukan jurus itu sendiri. Dia hanya ingin memeles Dao Agung dan sumber iblisnya sendiri. Sarang dewa adalah tempat yang tepat untuk ini. Itulah sebabnya dia berlari setelah mendengar tentang masa hidup Raja Merak. Rencananya gagal karena Li Qiye tetapi sekarang, tampaknya dia telah membuat pilihan yang tepat. Li Qiye tidak menunggu penjelasannya dan memasuki portal. Bibi senior, ayo berangkat. Mingxi berkata dengan gembira sebelum memasuki portal juga. Raja Sulur menjadi tenang dan mengikuti mereka berdua, meninggalkan kepadatan yang iri. Portal itu menghilang setelah mereka masuk. Tablet suci itu perlahan tenggelam ke tanah dan menghilang. Peristiwa yang sangat monumental. Vingat merenung. Sebagai makhluk tertua di Demon, dia telah melihat legenda dan master yang tak terkalahkan. Sayangnya, tidak ada orang seperti Li Qiye yang menentang logika dan kebijaksanaan konvensional. Semuanya, kembalilah sekarang, kata Vingat. Para dewa yang memerintah kembali duduk di singgasana mereka. Goldcrest juga tampak agak bingung, tidak tahu harus berbuat apa.
Untungnya, Raja Jangkrik Emas datang membantu dan menderita berbagai tanggung jawab dan tugas. Lagi pula, Raja sudah tahu semuanya tentang bak sebelumnya. Meskipun sekarang dia adalah Kun, para penyembahnya masih iblis dan binatang yang sama. Dengan bantuannya, Goldcrest mampu memanfaatkan kekuatan pemujaan dan meningkatkan penguatannya secara drastis. Setelah memasuki portal, ketiganya diteleportasi ke dunia lain dengan hamparan biru yang luas. Bintang-bintang di sana penuh dengan kehidupan, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, mereka melihat beberapa kerusakan yang tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, lubang yang tidak terisi penuh atau tepian yang kasar. Terlebih lagi, cara mereka disusun tampak tidak alami dan bukan bagian dari rencana semula. Suatu kekuatan tertinggi pasti telah memperbaiki dan menciptakan kembali seluruh dunia ini. Saat para pemuda itu menarik napas dalam-dalam, mereka merasakan kekuatan hidup kekanak-kanakan dari semua entitas yang hadir. Ini sepertinya menjadi awal dari dunia yang murni, yang masih belum terjangkau oleh manusia. Angin di udara membawa jejak rumput dan binatang buas. Sungguh ketenangan yang menenangkan. Mingxi menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil merasakan dorongan untuk berputar-putar di lapangan hijau untuk melupakan persaingan dan kekhawatiran hidup. Dia tidak dapat menahan dirinya untuk kembali ke wujud aslinya, seekor kelinci. Dia mulai berlari di ladang secepat dia bisa dan ini membuat Li Qiye tersenyum. Di sisi lain, Tendril King tidak memiliki kepolosan dan semangat muda yang sama. Dia adalah pemimpin Unteteret, yang terikat dengan tanggung jawab yang sangat besar. Mingxi dilindungi dari semua ini. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata dengan sentimental, tempat ini membuat orang sulit meninggalkannya. Bentuk aslinya adalah tanaman merambat sehingga dia memiliki keinginan untuk dikeluarkan di surga ini. Tempat ini memang menguntungkanmu. Li Qiye tersenyum. Butuh beberapa saat baginya untuk terbiasa dengan daerah itu. Ia lalu membungkuk dan berkata, maaf, ini pertama kalinya aku merasakan kekuatan hidup yang begitu murni dan murni. Bagus kalau kamu bisa merasakannya, artinya itu semacam takdir dan akan bagus untuk masa depanmu, katanya. Saya tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasih saya dengan cukup. Dia menundukkan kepalanya. Mereka bertiga melakukan perjalanan melintasi tanah yang penuh sukacita ini, Mingxi masih dalam bentuk kelinci dan tertawa bahagia. Sebaliknya, Raja Sulur menikmati suasana ini dan mencoba mempelajari daunnya. Setiap langkah merupakan proses pembelajaran dan membawa kegembiraan ke hati dan pikiran. Begitulah seharusnya berpikir. Aku tidak tahu kalau surga seperti itu ada di dunia ini. Ucapnya sambil berharmoni dengan Grand Dao. Tidak, Li Qiye melirik ke atas dan tersenyum. Apa maksudmu, bangsawan muda? Tanyanya. Selama ada kehidupan, ada karma, dan selama karma, ada emosi, baik positif maupun negatif. Kata Li Qiye, benar, dia setuju bahwa ini adalah bagian dari kehidupan. Yang disebut surga membutuhkan perlindungan dan pengendalian diri. Apakah kamu akan menanamkan salah satu di jalanmu? Tanya Li Qiye, perlindungan dan pengendalian diri, renungnya. Kamu adalah seorang Raja Naga dan suatu hari, kamu mungkin bisa mencapai alam ini. Li Qiye berkata sambil menatapnya, pilihan harus dibuat di puncak. Setuju aku membuat pilihan. Tanyanya untuk penjelasan lebih lanjut. Ya, Anda memiliki aspirasi awal untuk memulai jalur mengajar. Jika Anda mencapai puncak suatu hari nanti, apakah Anda akan melihat ke belakang dan memikirkan apakah tujuannya masih sama? Li Qiye berkata, keyakinan ini menentukan seberapa jauh Anda melangkah dan pilihan yang akan Anda buat. Jadi, dia kemudian mengerti apa maksudnya dengan perlindungan dan pengendalian diri. Jalan yang tak berujung, untuk dilalui sendirian. Li Qiye melantunkannya dengan sentuhan puitis. Jalan abadi, terbebas dari ego dan belenggu. Suara lain menjawab, dengan irama yang unik. Hal ini memberi kesan bahwa pembicara itu hanya punya sedikit kata. Penyampaiannya lambat dengan gaya kuno, namun hal ini justru menambah pesonanya. Ah, di sisi lain, Mingxi tiba-tiba berteriak dan berlari ke kaki bukit yang menjulang tinggi. Gemuruh, sebuah pemandangan aneh terjadi. Makhluk besar yang terbuat dari banyak fragmen tulang melingkar muncul, tampak seperti cacing. Mereka juga terkejut mendengar suaranya dan semua mendongak. Hal ini membuatnya semakin takut karena mereka hanya memiliki lubang di tempat kepala yang seharusnya berada.
Di dalam lubang tersebut terdapat banyak roda berputar yang mampu menghancurkan apapun menjadi debu. Untungnya, mereka tampaknya adalah herbivora yang lembut, hanya menghabiskan waktu mereka untuk memakan rumput hijau. Ketika Mingxi mendekat sedikit, mereka melarikan diri melalui tanah. Betapa luasnya jalan ini, namun aku masih bertemu denganmu. Pasti ini takdir. Suara kuno itu terdengar lagi. Mingxi akhirnya melihat si pembicara, seekor harimau dewa tengah menuruni gunung. Sosoknya agung dengan kehadiran yang luar biasa. Auranya saja sudah menyesakkan dan agung, tapi kemiringan yang sebenarnya adalah seekor monyet tua yang duduk di punggung. Bulunya bersih dan rapi. Auranya tidak dapat dibandingkan dengan harimau yang ganas, tetapi ia tidak memiliki masalah dalam menunggangi makhluk itu. Kombinasi ini tampak segelami matahari yang terbit dari timur. Monyet itu juga memancarkan aura Tao seperti makhluk abadi. Cacing-cacing kerangka tadi keluar lagi dan menggeliat di sekitar monyet itu, tampak gembira seperti anjing yang sedang bermain dengan kupu-kupu. Siapa kamu? Mingxi terkejut melihat pemandangan aneh seperti itu. Cacing-cacing itu tidak tampak menakutkan lagi. Mingxi, hormatilah. Saya anggota Untethered Lineage, senang bertemu dengan Anda, senior. Tendril King berlari mendekat dan membungkuk. Tenang saja, ini hanya alam pembohong. Suara monyet itu tetap sederhana, seolah-olah dia sudah lama tidak berbicara dengan bahasa manusia. Kau tampak familiar, kata Mingxi namun tak dapat mengingat detailnya. Dia menciptakan cabang Dewa Harimau. Li Qiye datang dan menjawab. Oh, begitulah. Tidak heran kenapa, jadi kamu disembah oleh ayam jantan di kota itu. Seru Mingxi. Tuan. Begitu melihat Li Qiye, monyet tua itu turun dari tubuh harimau dan mendekatinya untuk memberi hormat. Gerakannya canggung dan dia menggunakan cara bicara kuno, seolah-olah dia adalah seekor monyet yang baru tercerahkan dan baru belajar berbicara. Kau kembali ke sumbernya. Li Qiye tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Setelah melihat ini, benar sekali, Tuan. Monyet itu mengangguk dan mempersilakan Li Qiye untuk duduk. Sebaliknya, ia berjongkok karena ia masih terbiasa dengan kebiasaan jongkok akibat kondisinya saat ini. Mingxi dan Raja Sulur mendekat. Mingxi menatap monyet itu dengan rasa ingin tahu yang besar. Mereka tidak melihat keilahian dewa pendiri darinya. Misalnya, keilahian Golden Mosquito sangat mengesankan pada tayangan pertama, dengan jelas menunjukkan keilahiannya. Di sisi lain, keilahian monyet itu justru memudar. Ia tampak sedang menyebarkan kekuatan agar dapat kembali menjadi monyet sejati. Mingxi tetap bingung tetapi Raja Sulur memiliki perspektif yang berbeda karena pengalaman dan tingkat keasamannya. Meskipun monyet itu tampak merosot, ada sesuatu yang tidak dapat dipahami tentang ekspresi dan kata-katanya. Entah bagaimana ia kembali ke sumbernya, memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan Dao asli. Sedangkan dirinya, saat ia menjadi lebih kuat, ia mempelajari lebih banyak hukum jasa dan kekuatan Dao-nya meningkat. Hal ini membuatnya lupa tentang asal-usulnya. Pada akhirnya, ia akan menjadi sama seperti kekhawatiran lainnya, hanya saja lebih kuat. Monyet itu memilih jalan yang berbeda, untuk memaksimalkan efek Dao. Tuan, apakah Anda di sini untuk membimbing saya? Tanya monyet itu dengan hormat seperti seorang siswa yang antusias. Apa yang bisa aku ajarkan padamu? Bahkan jika aku mengajarkannya, kau akhirnya akan berjalan di jalanmu sendiri lagi. Li Qiye tersenyum dan tersenyum. Monyet itu setuju. Meski penasaran, ia tetap condong ke asal-usulnya sendiri. Sepertinya aku pernah bermimpi seperti itu. Si monyet menggaruk kepalanya. Di mana kamu adalah seorang penguasa Dao? Li Qiye tersenyum. Seorang penguasa Dao. Sesuatu muncul kembali sejenak di benak si monyet sebelum menghilang. Saat ini kamu adalah seekor monyet, tetapi masa lalu masih ada di sana, jadi ada pilihan. Apakah kamu ingin mengingat atau melupakan mimpimu? Tanya Li Qiye. Tuan, bolehkah saya lupa? Monyet itu menggaruk pipinya, semakin terlihat seperti monyet biasa. Jika kamu ingin melupakan, maka kamu akan melupakannya. Li Qiye berkata dengan serius, di jalan ini, kau akan berakhir di tempat kau memulai. Kembali ke sumber adalah cara untuk kembali ke kebenaran jalan agung. Prinsipnya sama dan hasilnya sama. Jika kamu benar-benar dapat mencapai level ini, maka kamu akan melupakan masa lalu. Dewa Kera Dao Lord hanya akan menjadi mimpi, kamu akan menjadi dirimu sendiri, tidak lain hanyalah seekor monyet tua di dunia ini.
Lanjutnya, petik 2 tanda tanya seru petik 2. Mingxi dan Raja Sulur tercengang. Ada catatan tentang Dewa Kera Dao di benua bawah. Dia berasal dari dunia bawah dan tidak terlihat seperti ini saat itu. Mereka tidak tahu tentang eksploitasi Eight Desolus dan ciptaannya yang menakjubkan, Armament Mountain dan Eight Treasure Splitting the Heaven. Mereka juga terkejut karena akhirnya dia membangun cabang dewa di Demon. Penguasa Dao ini dulunya tidak terpecahkan dan dipuja oleh semua orang. Sekarang, dia menyerupai monyet biasa. Jika anggota Armament Mountain hadir, mereka tidak akan tahu apa yang harus memikirkan nenek moyang mereka yang ingin kembali menjadi monyet. Benar sekali, Tuan. Jalan pada akhirnya akan mengarah pada kebenaran. Si monyet menggaruk kepalanya secara tiba-tiba. Senior, kenapa kamu ingin menjadi monyet dan bukannya penguasa Dao? Mingxi tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dulu, dia tidak berani membayangkan makhluk yang kuat secara langsung. Sayangnya, bersama Li Qiye membuatnya semakin berani. Aku lupa detailnya, tapi masa lalu tak lebih dari sekadar mimpi. Kata monyet tua itu, kau telah mencapai tingkat yang luar biasa, senior. Raja Sulur mengajarkannya karena dia memiliki pemahaman relatif tentang Dao dan sumbernya. Ketika kau kembali ke kebenaran Dao, asalmu akan menjadi Daomu dan sebaliknya. Dao adalah Dao, aku adalah aku. Kata monyet, tidak banyak lagi yang bisa kuingat. Ini adalah jalan yang berbeda, untuk terbebas sepenuhnya di dunia ini. Li Qiye tersenyum. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan ini, tapi menurutku itu tidak ada gunanya. Dulu kamu tidak terpecahkan. Mingxi tidak mengerti. Semuanya demi satu permintaan, kata si monyet. Dia jelas tidak mengerti, jadi Li Qiye menyela, apa yang akan kamu lakukan setelah menjadi tak terpecahkan? Apapun yang kuinginkan, seperti berlari tadi, itu menyenangkan. Mingxi mengenang dengan gembira. Lalu kenapa kamu tidak menjadi kelinci saja? Li Qiye berkata, kau terlahir sebagai kelinci, kau bisa hidup bebas dan berkeliaran di padang tanpa perlu khawatir tentang stroke. Yah, dia tidak bisa menjawab dengan cukup cepat. Karena jika kamu seekor kelinci, elang di atas mungkin akan memangsamu, sama halnya dengan ular di bawah. Li Qiye melanjutkan, tetapi bagaimana jika kamu cukup kuat untuk keluar dari siklus ini, apakah seburuk itu untuk kembali ke asal, menjadi kelinci lagi? Dia merenung dalam diam. Setelah beberapa saat, dia berkata, bagaimana jika aku tidak ingin menjadi kelinci? Maka kamu harus mendaki jalan yang berbeda untuk mencapai kebenaran Dao, untuk mencari anima dan menjadi Dao. Li Qiye berkata, ada lebih dari satu jalan. Asal dapat mencapai kebenaran, begitu juga dengan anima. 12 buah untuk membuat wadah sempurna bagi anima dalam perjalanan menuju keabadian. Gumam Raja Sulur. Saat ini ia memiliki 5 anak dan dengan 12 anak, ia dapat melanjutkan ke langkah berikutnya di jalan menuju kehidupan kekal. Dewa Kera Dao melakukan sesuatu yang berbeda, ingin melupakan Dao Agung dan identitasnya sendiri untuk mencapai kebenaran asli. Ini adalah sesuatu yang lebih mudah bagi iblis dibandingkan dengan ras lain. Mereka mengalami kesulitan untuk kembali ke keadaan semula dan memerlukan metode khusus. Raja Sulur telah meneliti jalur ini sebelumnya tetapi tidak masuk akal jika dibandingkan dengan pemetaan biasa. Seumur hidup bermakna hanya untuk menjadi seekor kelinci, apakah itu sepadan? Mingxi berpikir sejenak sebelum menghela napas. Apa salahnya menjadi seekor kelinci? Li Qiye menatapnya. Dia bertanya dengan serius sebelum menjawab, aku tidak akan mengerti atau mengetahui apapun, aku juga tidak punya teman, hanya binatang buas. Kita tidak membicarakan hal yang sama. Yang kau bayangkan adalah seekor kelinci pembohong, bukan seekor kelinci yang telah mencapai kebenaran. Li Qiye menghela nafas dan menenangkannya, kau akan menjadi satu dengan langit dan bumi. Apa yang telah kau lupakan atau yang seharusnya kau ingat telah menyatu dengan dunia, tidak ada teman. Kalau begitu, semuanya adalah temanmu. Begitukah? Gumamnya dan melirik cacing-cacing aneh itu. Mereka tampak begitu dekat dengan monyet itu. Hal ini memberikan perspektif baru mengenai pengembalian mutlak ke sumbernya. Monyet itu tampaknya tidak mengalami masa-masa sulit. Kembalinya, Li Qiye menamparkan bahu monyet itu, aku tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah jalan yang salah. Begitu Anda keluar dari siklus, saat itulah hal itu akan terjadi. Saya mengerti, Tuan. Monyet itu menggaruk kepalanya lagi.
Sementara itu, kedua wanita itu berpikir tentang bagaimana seorang penguasa Dao tak terkalahkan, terutama seseorang yang memiliki 12 buah Dao. Celakanya, monyet ini telah melakukan hal itu dan ingin melangkah lebih tinggi, meskipun dengan metode yang tidak biasa. Baiklah, aku harus pergi. Li Qiye bangkit setelah tiba-tiba dengan monyet itu. Monyet itu berdiri dan berkata pada Ming, "Si, takdir membawamu ke Dao dan tempat ini, apakah kau ingin tinggal?" Dia jelas ingin memberikan sang putri kekayaan yang besar. Dia langsung menutupi kepalanya dan berkata, "Aku tidak mau tinggal di sini, aku takut pada mereka." Yang dia maksud adalah cacing-cacing tanpa kepala. Kau tidak mengerti, dasar bodoh. Li Qiye menggelengkan kepalanya, cacing-cacing unik ini memiliki garis keturunan dewa, mereka akan berubah dan mampu memakan para master tingkat atas seolah-olah mereka adalah kacang goreng. Mereka binatang suci. Meskipun cacing-cacing itu terlihat lucu saat bermain dengan monyet, dia masih takut pada mereka dan menenangkan kepalanya, "Aku tetap tidak mau, ayo pergi ke tempat lain." Setelah berkata demikian, dia meraih lengan Li Qiye dan berkata dengan genit, "Bangsawan muda, bolehkah aku mendapatkan keuntungan yang lain? Kalau begitu, ayo kita pergi." Li Qiye tersenyum. Monyet dan harimau berjalan bersama beberapa mereka saat mereka hendak berpisah, monyet berkata, "Ada kemungkinan aku tidak akan mengingat apapun dalam waktu dekat, tetapi merupakan anugerah 3 kehidupan untuk bertemu denganmu, Tuan. Jangan khawatir, kamu tidak mengingat dunia tapi dunia akan mengingatmu, itu sudah cukup." Li Qiye mengucapkan selamat tinggal. Sang monyet memperhatikan kepergian mereka sebelum memberi perintah dan dengan gembira menjelajahi dataran bersama harimau dan cacing-cacing anehnya. "Apakah benar-benar baik kembali ke asal?" Mingxi bertanya setelah mereka berjalan jauh. "Ini adalah pilihan inovatif, Anda akan mampu keluar dari siklus dan tidak perlu khawatir tentang kumparan fana," kata Raja Sulur. "Saya rasa itu tidak tepat untuk saya." Mingxi tersenyum, "Saya lebih suka mencari kebenaran melalui teleskop. Jalan itu tidak begitu bagus." Li Qiye berkata, "Jalan itu tidak ada habisnya dan bahkan bukan jalan yang paling sulit, sebenarnya terletak pada kemampuan mempertahankan keyakinan awal Anda. Jika tidak, Anda mungkin akan berubah menjadi hal yang paling Anda benci." "Hal yang paling aku benci," ulangnya. Raja Sulur langsung mengerti berdasarkan pengalamannya sementara Mingxi tetap bingung. "Apakah Dewa Nyamuk Emas menakutkan dan jahat?" tanya Li Qiye. Aku merinding hanya dengan periklanan," jawab Mingxi. "Ada makhluk yang telah melangkah lebih jauh darinya, jauh lebih kuat. Kenyataannya, sifat hakiki mereka sama sekali tidak berbeda darinya," kata Li Qiye. "Aku tidak ingin menjadi orang seperti itu, yang melestarikan orang lain." Tubuhnya gemetar. "Untuk mencegah hal itu, kamu harus melindungi hati daomu. Selama hati daomu tidak mudah menyerah, kamu akan mampu melangkah jauh bahkan setelah mencapai kebenaran," kata Li Qiye. "Saya akan mengingat konservasimu, bangsawan muda." Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Raja Sulur dapat melihat bahwa Li Qiye memiliki penilaian yang tinggi terhadap Mingxi. Ini berarti bahwa junior itu masih memiliki jalan yang panjang. Belum lagi mengagumkan, bahkan seorang Raja Naga jenius seperti dia mungkin tidak dapat mencapai kebenaran. Namun, Li Qiye sudah marah dengan Mingxi. Masa depan gadis itu tampak lebih cerah daripada masa di depannya. "Kau bisa melakukannya." Raja Sulur menamparkan bahunya. Yang ketiga berjalan di tanah ini dan merasakan kekuatan kehidupan di sana. Mingxi kesulitan melihat sesuatu yang istimewa, tetapi Raja Sulur punya pertanyaan. "Kekuatan dunia ini tampaknya berbeda dari kita." Raja Sulur bertanya pada Li Qiye. "Kau benar, karena pemetaan ini berbeda, maka sifat iblis pun unik." Li Qiye mengangguk. "Jadi, tempat apa ini?" tanya Mingxi. "Setan memang berbeda dari garis keturunan Dao lainnya. Mereka memiliki cabang dewa dan kekuatan pemujaan, semuanya berasal dari suatu tempat yang dikenal sebagai sarang dewa. Sistem yang lain lebih lugas dan lebih personal. Sisa-sisa dari suatu zaman, telah diperbaiki." Li Qiye berkata dengan nada santai. Petik 2 tanda seru petik 2. Raja Sulur tidak dapat mempercayainya. Dia telah mendengar rumor tentang ini tetapi tidak pernah berpikir secara serius. Jadi sarang suci iblis berasal dari zaman yang berbeda. Apa maksudmu? Dari zaman mana itu berasal? Mingxi menjadi penasaran. Binatang iblis.
Li Qiye menatap langit dan berkata, binatang iblis. Kedua wanita itu saling bertukar pandang. Seperti apa rasanya? Tanya Ming Xi. Apakah kamu tahu naga dan burung phoenix benar? Tanya Li Qiye. Tentu saja, mereka hanya ada dalam legenda dan belum pernah terlihat sebelumnya. Jawab Ming Xi. Beberapa petani mengaku memiliki keturunan naga sejati. Makhluk yang sebenarnya masih sulit dipahami. Mereka lahir di zaman itu, kata Li Qiye. Jadi itulah alasan kita tidak melihatnya lagi, bukan karena mereka tidak ada, mereka hanya berasal dari zaman lain. Komentar Tendril King, bagaimana dengan binatang suci lainnya? Apakah mereka masih berada di tempat ini? Tanya Ming Xi. Li Qiye memejamkan matanya untuk merasakan dunia ini. Setelah beberapa saat, dia membukanya dan tersenyum, baiklah, aku akan membiarkan kalian berdua melihatnya. Ya, keduanya menjadi bersemangat termasuk Raja Naga yang berpengalaman. Dia juga ingin menyaksikan legenda hidup. Li Qiye membawa mereka ke puncak dengan pohon yang menjulang tinggi. Mereka langsung disambut oleh energi sejati kekacauan yang sangat besar. Aura ini bisa bertahan selamanya tanpa pernah memudar. Raja Sulur kesulitan menahannya, apalagi Ming Xi. Kenyataannya, dia tidak punya kesempatan memantulkan pohon tanpa mengikuti Li Qiye. Tekanan yang sangat kuat saja sudah bisa membuat kedua wanita itu berlumuran darah dalam sekejap mata. Mereka mendengar ledakan dahsyat yang berasal dari sambaran petir yang menyambar dedaunan. Raja Sulur dapat melihat betapa lemahnya dia saat berhadapan dengan satu sambaran petir saja. Setelah pendakian yang menantang, mereka akhirnya mencapai puncak pohon tempat mereka menemukan sarang burung. Sarang itu diselimuti awan dan kabut, cukup besar untuk menjadi sebuah kerajaan. Ketidakmampuan untuk tidak terlihat itu disebabkan oleh lautan petir yang melayang di atasnya. Petir itu mengalir turun dari sarang itu seperti air terjun dan akhirnya berubah menjadi arus petir. Sarang itu terbentuk dari cabang-cabang pohon yang meliuk-liuk, sesuatu yang belum pernah dilihat raja sebelumnya karena usianya yang sudah tua. Saat dia menyentuhnya, dia memperoleh peningkatan kekuatan yang cukup besar. Sarang ini memiliki kekuatan untuk menyelaraskan dengan Dao, memungkinkan terciptanya kekuatan tanpa batas. Jadi, hanya tinggal di sarang sudah cukup untuk tumbuh lebih kuat, tidak diperlukan pemetaan aktif. Sungguh nikmat, gumamnya. Sebagai tanaman merambat, ia memiliki kepekaan yang tinggi terhadap sarang itu. Ia kemudian mengalihkan perhatiannya ke balik kabut dan melihat telur emas tepat di tengahnya. Cahayanya seterang matahari dan mengeluarkan bunyi berderak keras. Cangkangnya memiliki tanda-tanda kuno yang menunjukkan kekuatan-kekuatan petir. Setiap kali terjadi bunyi berderak, Grand Dao kedua wanita itu akan beresonansi dan meletus kembali. Istana takdir mereka muncul di luar kendali mereka dan menghasilkan Grand Dao. Mereka terkejut karena ini adalah pengalaman yang benar-benar baru. Ini telur dewa terbaik, tanya Ming Xi. Dilahirkan oleh kekuatan petir surgawi dan Dao Agung, hanya binatang suci yang bisa datang ke dunia dengan cara seperti ini. Raja Sulur berkata dengan kagum. Kamu sedikit menyimpang dari sini. Benda itu tidak dibuahi oleh kekuatan petir, benda itu memancarkannya. Li Qiye menggelengkan kepalanya, sudah menghasilkan energi sebanyak ini. Wanita kedua itu terkejut, itulah alasannya ia adalah binatang suci, yang dilahirkan tak tertandingi. Saat dewasa, ia akan menjadi penguasa dunia. Kata Li Qiye, mereka menarik napas dalam-dalam. Makhluk ini sangat mengerikan bahkan dalam bentuk telur, tidak ada makhluk hidup lain yang dapat menyamainya. Inilah penjelasan mengapa semua orang menambahkan garis keturunan dewa, terutama iblis. Mendorong kita mengadopsinya. Ming Xi tersenyum dan berkata, ledakan. Sebuah ledakan emas menjawabnya, mirip dengan raksasa yang menghentakkan kakinya dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan para penguasa naga. Li Qiye mengerutkan kening. Suaranya sendiri menghancurkan segalanya termasuk ledakan emas. Telur yang kuat itu ketakutan setelah melihat ini, tidak berani lagi mengambil tindakan. Sedangkan kedua wanita itu, mereka tidak dapat mempercayainya. Perjanjian itu bisa saja menghancurkan mereka menjadi debu jika bukan karena perlindungan Li Qiye. Jadi ini telur dewa, gumam Raja Sulur. Dunia ini memiliki beberapa telur dewa yang muncul sebelumnya, tidak ada yang mendekati level ini. Tidak memunculkan itu untuk mengadopsinya. Bahkan seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengadopsi tidak akan mampu merawatnya,
ini adalah kekayaan besar yang mampu mempertahankan keajaiban langit dan bumi. Ini lebih merupakan bencana daripada berkah, kata Li Qiye. Jadi ya, aku jelas tidak bisa merawatnya dengan baik, kata Mingxi. Aku penasaran seperti apa telur Dewa Raja Perang itu. Raja Sulur menyampaikan rumor tentang klan itu yang memperoleh telur dari sarangnya. Apakah telur itu sebanding dengan telur emas ini? Kita pergi saja, telur ini bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh benua bawah. Li Qiye hanya membawa mereka ke sini untuk memperluas wawasan mereka dan tidak punya niat untuk mengambil telur itu. Saat mereka pergi, telur itu mengeluarkan suara logam, seolah-olah selamat tinggal. Dia sudah punya perasaan, kata Mingxi. Itu adalah telur dewa sejati, sangat langka bahkan di zamannya. Bahkan, entah bagaimana ia berhasil bertahan dari kehancuran, ini adalah tanda keagungannya. Li Qiye berkata, menjelaskan betapa istimewanya telur itu bagi kedua wanita itu. Mereka meninggalkan pohon itu dan pergi ke lokasi pemandangan lain. Mingxi dan Tendril King terpikat oleh pemandangan yang seharusnya hanya ada dalam lukisan. Tanah itu diselimuti oleh keilahian dan cahaya. Sumbernya berasal dari binatang seputih salju dengan rune yang memancarkan afinitas suci. Tanduknya juga indah dengan cahaya yang mencerahkan. Ia mendekati dan menggigit lengan baju Mingxi. Lucu sekali, dia menjanjikannya dengan kegembiraan. Apakah ini? Raja Sulur mengingat cerita tentang makhluk ini. Ya, seekor unicorn, meskipun bukan yang paling murni dari garis keturunan ini, kata Li Qiye. Sementara itu, jika unicorn menyenggol Mingxi, sepertinya ingin membawanya ke suatu tempat. Hatinya murni, gumam Raja Sulur, ada alasan mengapa unicorn itu begitu dekat dengan Mingxi. Ia tidak mendekati Li Qiye atau dirinya sendiri, hanya gadis itu. Ia membawa mereka lebih jauh ke wilayah yang indah dengan pegunungan dan sungai yang memesona. Surga yang tenang ini dipenuhi dengan kedekatan yang suci. Ia dapat mengubah penjahat menjadi pembudidaya yang terhormat. Hal yang paling mengejutkan mereka adalah jumlah unicorn yang relatif tinggi. Meskipun mereka bukan ras murni, mereka masih bisa dianggap sebagai makhluk suci di dunia luar. Sungguh langka, tamu terhormat dari jauh. Sebuah suara karismatik terdengar, menandakan bahwa pembicara adalah seorang pria dengan postur yang tak tertandingi. Mingxi dan Raja Sulur menoleh dan melihat seorang pria duduk di atas sebuah batu besar. Karena gayanya yang sederhana, ia menyerupai seorang penggembala bagi para unicorn. Ia juga memiliki cahaya suci, lebih murni daripada cahaya apapun yang ada. Meskipun terlihat polos, senyumnya tidak hilang dan menular. Dia melihat Li Qiye dan melaksanakannya dengan hormat. Itu Anda, Tuan, saya tidak mengira Anda akan datang secepat ini. Yang lainnya saling bertukar pandang, dia mengenali Li Qiye. Ular kecil, kau yang bertanggung jawab atas tempat ini. Li Qiye tersenyum. Haha, Tuan, ini hanya prestasi kecil, tidak layak disebutkan di hadapanmu. Pemuda itu buru-buru meminta Li Qiye untuk duduk. Kalian berdua saling kenal, tanya Mingxi dan tidak percaya bagaimana senyum seorang pria bisa berkilauan begitu indah. Saat pertama kali mendengar tentangmu, Tuan, aku hanyalah seekor ular kecil. Sekarang, aku tetaplah seekor ular kecil di matamu, kata pemuda itu. Kaisar Abadi Agung Jinxi, tidak perlu begitu rendah hati. Li Qiye tersenyum. Kaisar Abadi Jin dia. Mingxi tidak familiar dengan gelar ini. Seorang kaisar kuno. Raja Sulur tahu tentang sistem ini dari masa lalu. Pemuda ini pasti sudah sangat tua karena gelar ini tidak lagi digunakan, digantikan oleh penguasa Dao dan penakluk. Kamu adalah Kaisar Ular Emas. Mingxi teringat sosok agung yang muncul saat naga liar melarikan diri. Sekarang setelah dia menatap dengan saksama, keduanya agak akrab. Itu semua sudah berlalu. Pemuda itu tersenyum dan menenangkan. Dewa Ular. Mingxi terkejut karena dia adalah dewa pendiri iblis yang pertama. Cabang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pencapaiannya sebelumnya sebagai Kaisar Abadi. Komentar Li Qiye. Saya tidak pantas menerima pujian seperti itu dari Anda, Tuan. Pemuda itu berbaring lagi. Dia berasal dari Heavenhoof Ravine dan memiliki garis keturunan dewa. Sayangnya, sekte ini sudah tidak ada lagi saat ini. Li Qiye bersantai di batu besar lain dan mengamati para unicorn yang berkeliaran. Aku ingat saat kamu masih seekor ular kecil yang ingin menjadi naga sejati. Katanya, waktu tidak menunggu siapapun,
seperti usaha yang sia-sia. Pemuda itu mendesah. Bolehkah kekuatan ini membersihkan jejak darah dari tubuhmu? Tanya Li Qiye. Saya merasa damai di sini dan mungkin tidak akan pergi. Merawat kutu buku dan menikmati angin, ini mungkin akan menjadi ruah permanen saya. Bagaimanapun, ini adalah sarang leluhur. Katanya, sarang leluhur bukanlah tujuanmu, namun kau tetap kembali. Komentar Li Qiye. Selama percakapan mereka, Ming Xi sempat kabur bersama beberapa unicorn, karena cukup dekat dan bisa menunggangi salah satunya. Saya telah mengecewakan Anda, Tuan. Kelelahan menguasai saya, jadi saya berlari ke sini untuk hidup bersama makhluk-makhluk suci ini. Dunia fana tidak lagi berarti bagi saya. Itu bukan salahmu karena jalan ini penuh dengan rintangan dan setiap orang punya hak untuk memilih. Ini adalah akhir yang hebat. Li Qiye mengangguk. Ia mendesah meski saat ini ia dalam keadaan gembira, saya tidak mungkin bisa menjadi orang yang sebesar Anda, dalam situasi apapun dan kapanpun. Saya hanya bisa terus maju, kata Li Qiye. Saya tidak bernyanyi dengan darah dan kematian sepanjang hidup saya, hanya saja perang terakhir membuat saya ingin berhenti dan pergi jauh. Itu brutal, kata Li Qiye. Ya, pemuda itu mengangguk. Ken Long dan Ba Zhen kalah, itu baru pertempuran pertama juga. Perang zaman dahulu kala, Raja Sulur pernah mendengarnya sebelumnya. Sesungguhnya rakyat telah kalah total dan tanpa perlindungan kekuasaan tertinggi, mereka ditakdirkan menjadi budak selamanya atau dirusak. Raja Sulur membaca tentang bagaimana para kaisar dan orang bijak bergabung dalam perang itu. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang penyelintas hari ini. Lagi pula, aku tidak perlu kembali. Pemuda itu menampakkan senyum pahit. Li Qiye menepuk bahunya dan berkata, hebat sekali kau sudah berusaha menguasai tenaga. Lihat, kamu masih hidup, dan bukankah tempat ini hebat? Benar, aku hanya tidak mengerti mengapa semua makhluk hidup pada akhirnya akan saling memangsa. Kata pemuda itu dengan sentimental. Akhirnya akan ada, jawab Li Qiye. Kau sedang berbicara tentang pertempuran terakhir. Tanyanya. Li Qiye tersenyum dan menatap cacing. Setelah jeda sejenak, dia berkata, pertempuran terakhir. Saya khawatir saya tidak bisa berada di sisi Anda, Tuan. Pemuda itu menatap unicorn-unicorn yang bahagia itu dan berkata, Ming Xi sangat senang bermain dengan para unicorn yang sama sekali tidak takut padanya. Tidak apa-apa, Li Qiye tidak mempermasalahkannya dan memejamkan mata untuk menikmati angin sepoi-sepoi. Kejahatan dunia tidak dapat mencapai tempat ini. Tempat ini damai, tidak perlu mengejar cahaya, semuanya alami dan bawaan. Dao dan kekuatan ada di sana tanpa perlu berpikir. Tambahnya, Anda benar, Tuan, kata pemuda itu. Setelah perang, Kaisar Abadi Jin Xi memilih menjadi gembala bagi para unicorn. Ini mirip dengan Dewa Kera Dao yang mengurus cacing-cacing aneh. Beberapa orang maju karena keadaan, termasuk Kaisar Abadi dan penguasa Dao. Mereka bisa saja berbalik arah. Li Qiye menghela nafas. Hal yang sama juga berlaku bagi Anda, Tuan, namun Anda memilih untuk terus maju, kata pemuda itu. Tidak ada yang bisa kulakukan, aku sudah dikutuk sejak awal. Li Qiye bercanda, tekadmu tak bertanding. Pemuda itu berkata, kau lebih menekankan hati Dao kepada kami daripada hukum dan teknik yang baik. Sayangnya, beberapa dari kami telah mengecewakanmu. Itulah yang diharapkan dalam hidup. Li Qiye berkata, jika memotret begitu mudah, siapa yang akan jatuh ke dalam kegelapan? Siapa yang akan memilih hidup tanpa sinar matahari? Ya, pemuda itu mengangguk. Li Qiye tidak mengatakan apa-apa lagi dan menikmati suasana yang menyenangkan bersama dengan gelombang tawa sesekali dari Ming Xi dan para unicorn. Setelah beberapa lama, pemuda itu mendongak dan berkata pada Li Qiye, ada sesuatu yang harus Anda ketahui, Tuan. Seorang tamu tak dikenal datang ke istana surgawi. Oh, menarik. Li Qiye membuka matanya dan berkata, tidak banyak yang diketahui selama perang, selalu sulit untuk dipahami. Kata pemuda itu bukan gaya orang tua. Kata Li Qiye, keberadaan orang tidak diketahui oleh pihak kami, tetapi tidak diketahui oleh pengadilan surgawi. Kami menduga ada upaya untuk menyelesaikan semuanya dengan satu penyergapan. Upaya itu tidak berhasil, sehingga kegelapan yang ganas datang dan memulai perang. Kata pemuda itu, Raja Sulur terkejut mendengar hal ini karena ada beberapa ketidakkonsistenan dengan catatan.
Yang paling populer menyatakan bahwa kegelapan tiba-tiba turun selama bencana dan pengadilan surgawi kembali untuk mencapai dunia. Sebagai penyelamat, ia kemudian mengumumkan akuisisi terhadap rakyat. Ini memulai perang. Awalnya, tidak semua anggota The People dicap sebagai pendosa. Sayangnya, perlawanan yang kuat akhirnya memaksa Celestial Court untuk menaikkan taruhannya. Sekarang, sepertinya ada hal lain yang terjadi sebelum peristiwa ini. Siapa yang berani menyerang Celestial Court dari dalam? Saat ini, Celestial Court adalah garis keturunan terkuat di keenam benua. Mereka bahkan lebih kuat di masa keemasan mereka. Jadi, apa yang terjadi? Tanya Li Qiye. Sulit untuk menyatakan, orang ini tidak pernah terlihat lagi selama perang. Sulit untuk mendapatkan informasi lebih lanjut karena perlindungan pengadilan surgawi. Kata pemuda itu, sepertinya kunjungan ini perlu dilakukan. Mungkin, ada beberapa ikan yang akan keluar untuk bermain. Kata Li Qiye, bagaimana kalau mereka tidak melakukannya? Tanya pemuda itu. Disitulah letak masalahnya, tidak ada solusi dan masalah itu akan selalu muncul di masa depan. Li Qiye mengelus dagunya. Apakah Anda punya rencana, Tuan? Tanya pemuda itu. Mereka tidak punya pilihan selain keluar saat waktunya tiba, saat itulah aku akan melakukan pembersihan terakhir. Li Qiye. Dan saat itulah kau akan memulai perjalananmu. Tanya pemuda itu. Siapapun yang memulai perang ini melakukannya karena suatu alasan. Pasti ada sesuatu yang berubah, kata Li Qiye. Begitu ya, pemuda itu sudah familiar dengan teori-teori tingkat tinggi ini. Ini adalah masalah besar jika datang dari Li Qiye. Semua pihak akan segera kehilangan kesabaran, dan itulah aku bisa mengakhirinya, kata Li Qiye. Aku hanya mengharapkan keberhasilan dalam ekspedisimu. Kata pemuda itu, meskipun dia tidak lagi peduli dengan dunia luar, dia tetap menginginkan yang terbaik untuk Li Qiye. Aku akan berhasil. Li Qiye mengangguk, memberitahu pemuda itu dan dirinya sendiri. Saat itu, sang permaisuri akhirnya muncul untuk mengurus semuanya. Pertempuran itu mengakibatkan banyak master top gugur. Dia menghilang sejak saat itu setelah meninggalkan Imperial Field. Pemuda itu mengungkapkan, lapangan wilayah, gumam Raja Tendril. Ini adalah salah satu dari 3 garis keturunan terkuat di benua abadi. Pengadilan surgawi adalah yang tertua. Kota Dao abadi muncul setelahnya dan lapangan instalasi didirikan setelah perang. Lapangan kekaisaran dibangun di atas darah dan daging para kaisar. Pemuda itu tatanan. Dia menarik napas dalam-dalam. Generasi mendatang tidak tahu siapa yang memulai keturunan ini, tetapi sekarang, dia akhirnya mendapat jawaban dari seorang penyunting. Pengadilan surgawi masih menginginkannya, kata Li Qiye. Banyak kaisar agung muncul pada saat yang sama tetapi tulangnya hilang. Garis keturunan ketiga tidak dapat dipasang. Pemuda itu mengangguk. Betapa kejam dan rakusnya, kurasa anjing tidak akan pernah berhenti memakan kotoran. Li Qiye mendengus. Ini akan membawamu, Tuan, kata pemuda itu. Itu menghemat waktuku, itu sudah terjadi. Li Qiye mengangguk. Setelah mendengarkan percakapan mereka, Raja Sulur menyadari bahwa duel antara Concheel dan Li Qiye bukanlah pertarungan pribadi. Pengadilan surgawi memerintahkannya untuk mendapatkan benda tersebut, dan ini mungkin menjadi alasan mengapa Concheel Conqueror bertahan di benua bawah. Mengingat pemikirannya saat ini, dia seharusnya sedang naik daun. Lagi pula, batas biasanya adalah 4 buah. Sayangnya, dia memiliki misi yang harus diselesaikan dan sekarang, Li Qiye telah mencapai tujuannya. Li Qiye mendasarkan pada Kaisar Abadi Jin Si cukup lama mengenai beberapa topik penting. Akhirnya, Li Qiye berdiri dan mengganti tangan ke arah Ming Si yang masih asyik bersenang-senang. Dia belum puas namun tetap melompat turun dari unicorn dan kembali, unicorn ini terlalu imut. Mereka terlahir dengan afinitas suci dan orang biasa tidak bisa mendekati mereka, apalagi bermain dengan mereka. Nona, mungkin Anda terhubung dengan tempat ini karena takdir dan bisa memperoleh kekayaan di sini. Kata kaisar muda itu, tidak terlalu buruk. Dia mengusap dagunya dan berpikir betapa dia sangat menyukai tempat ini. Haruskah aku tinggal di sini? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada Li Qiye. Semua keberuntungan di sini bisa kamu raih. Li Qiye berkata, jika kamu mau, kamu bisa memilih yang ini. Lupakan saja, aku juga ingin melihat tempat-tempat lainnya. Dia menahannya sebentar sebelum menjawab, bangsawan muda, kemana tujuanmu?
Aku juga ingin melihatnya. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menjawab. Anda harus melihatnya, Tuan. Pemuda itu berkata kepadanya, naga leluhur itu masih muda jadi Anda harus membuat keputusan demi masa depan. Dia tampaknya benar-benar tertarik dengan masalah ini. Sepertinya semua orang telah bekerja keras. Li Qiye tersenyum. Pemuda itu mengangguk sebagai jawaban, mereka mencoba mencari jalan baru, melahirkan dunia baru dari sisa-sisa dunia lama. Saya mengerti, jawab Li Qiye. Kekhawatiran pemuda terakhir itu hilang setelah melihat Li Qiye. Lagi pula, tidak ada orang yang lebih cocok untuk menangani masalah ini selain dia. Nona, jika Anda juga mencari keuntungan, ada akar kering di sana yang layak untuk Anda manfaatkan. Pemuda itu memberitahu Raja Sulur sebelum mereka pergi. Li Qiye mengangguk, sebaiknya kamu lihat saja, kamu pantas mendapatkan sesuatu yang membuat waktumu berharga. Saya bertanya-tanya apakah saya akan bertemu Anda lagi, Tuan, atau saya akan mati karena usia tua saat Anda kembali nanti. Meskipun demikian, bertemu dengan Anda di kehidupan ini adalah suatu kehormatan. Pemuda itu membungkuk untuk mengucapkan selamat tinggal. Hati-hati, ucapkan Li Qiye sebelum pergi bersama kedua wanita itu. Sang kaisar memperhatikan mereka hingga mereka menghilang dari pandangan sebelum kembali ke wilayahnya. Ia, seorang kaisar abadi yang tak terkalahkan dan dewa pendiri yang legendaris, memilih untuk hidup menyendiri jauh dari dunia luar. Ini bukanlah akhir yang buruk bagi seorang merindukan yang sudah lelah dengan pertumpahan darah dan kematian yang tidak perlu. Meskipun ia berlumuran darah dan api, kini ia mampu hidup tanpa dosa seperti anak kecil. Ketiganya mengikuti arahan sang kaisar dan melintasi bentang alam yang menakjubkan, bintang-bintang dan berbagai afinitas membentuk alam fisik. Mereka melihat kehancuran dan kelahiran kembali sepanjang jalan, dari ketiadaan muncul sesuatu. Proses pembangunan kembali ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Lagi pula, ada banyak serpihan dan kerusakan di mana-mana setelah bencana. Akhirnya, mereka sampai di sebuah benua dengan bintang-bintang yang pecah dan jurang-jurang besar di tanah. Benua itu sebenarnya lebih besar dari benua-benua di bawah. Tujuan mereka adalah sebuah cekungan, yang tampak seperti sisa letusan gunung berapi dari jauh. Begitu mereka mendekat, mereka mengetahui bahwa itu mungkin akibat jatuhnya meteor. Hanya ini, Mingxi melihat sekelilingnya dan hanya melihat tanah hangus, kebalikan dari harapannya. Ini sangat berbeda dari tempat Dewa Kera Dao dan Kaisar Abadi Jinxi. Siapapun akan memilih lokasi sebelumnya daripada yang ini. Aneh sekali, Raja Sulur menyadari sesuatu karena tertancapnya yang mengagumkan. Berdengung. Setelah cahaya hijau muncul, dia memanggil tanaman merambat dan menancapkannya ke tanah. Dia lalu menutup matanya untuk merasakan tanah. Sesuatu bersinar kembali dari bawah tanah. Cahaya redup ini saja sudah membuatnya merasakan tingkat kekuatan hidup yang tak terbayangkan. Ledakan. Dia ingin menetap lebih dalam tetapi langsung terdorong ke udara. Li Qiye menangkapnya dan berkata, tidak mudah mendapatkan harta di sini. Itu akan memakan waktu yang sangat lama. Inilah yang aku cari. Dia menjadi bersemangat. Bibi senior, apa yang tampak di bawah? Tanya Mingxi. Sumber dari semua pohon, sungguh luar biasa, namun rasanya layu, jelas Tendril King. Itu adalah pohon dewa yang telah layu, jadi kau benar. Kita sedang berdiri di salah satu akarnya sekarang. Li Qiye tersenyum. Satu akar. Mingxi menarik napas dalam-dalam dan menatap benua yang besar itu, besar sekali, seberapa besar pohon ini saat itu. Mungkin memenuhi seluruh langit. Mereka melihat pohon-pohon raksasa di Dimen karena wilayah itu memiliki hutan terbesar di benua bawah. Tentu saja, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan pohon ini jika dia membayangkannya dengan benar. Mungkin akan meliputi benua ketiga kita, atau bahkan lebih, kata Tendril King. Ya, dulunya ini adalah tempat yang menampung seluruh dunia. Sekarang, hanya tersisa serpihan-serpihannya saja, kata Li Qiye. Jadi ini pohon dunia. Raja Sulur menyadari bahwa dia masih meremehkannya. Lalu apa yang menghancurkan pohon suci ini? Mingxi bersiap-siap. Ini pasti kekuatan yang jauh di luar pemahamannya. Ada makhluk yang mengulurkan tangan serakah mereka. Li Qiye menatap langit dan berkata, menyebabkan kedua wanita itu bergidik. Keberuntungan ini cocok untuk Anda, tidak masalah jalan mana yang Anda pilih, kembali ke sumbernya atau memanfaatkan jalan agung. Pohon ini dapat mencapai kebenaran.
Li Qiye menambahkan, saya mengerti. Raja Sulur berkata, aku akan tinggal di sini untuk waktu yang lama dan akan berusaha sebaik mungkin agar tidak mengecewakanmu, bangsawan muda. Tempat ini adalah segalanya yang ia harapkan dalam hal meningkatkan kerusakannya. Berdengung, ia berubah menjadi pohon Morning Glory, yang semakin membesar. Cabang-cabang dan daun-daunnya memenuhi seluruh cekungan dalam waktu singkat. Setelah mengambil semua ruang yang mungkin, dia mulai naik secara vertikal. Ini membutuhkan pemikiran yang sangat besar sebagai bahan bakar dan ambisius, dia memiliki kekuatan yang cukup sebagai penguasa naga 5 buah. Gemuruh, transformasinya juga membentuk kembali benua itu. Puncak-puncak dengan aliran air yang bergemuruh menjulang di sepanjang sisinya. Air mengalir ke dasar dan mulai membentuk sungai-sungai dan bahkan lautan. Mingxi dan Li Qiye menyaksikan benua hijau dalam waktu singkat, dedaunan hijau dan arus sungai berkilauan. Dia sangat kuat. Mingxi memuji sesama anggota sekte atas prestasi ajaib ini. Ledakan, cahaya ilahi tiba di benua itu dan menciptakan gambaran sebuah pohon besar. Bintang-bintang mengelilingi daun-daunnya saat pohon itu melahirkan 3000 dunia. Jadi ini pantulan dari pohon dewa. Mingxi berkemah. Dia merasa seolah-olah pohon ini dapat menciptakan 6 benua tanpa menghadapi masalah apapun. Sayangnya cahaya ilahi itu tidak bertahan lama dan menghilang setelah beberapa detik. Saya khawatir saya tidak bisa kembali ke Unteteret. Mingxi, apakah Anda keberatan memberitahu para leluhur? Suara Tendril King terdengar. Saya akan menyampaikan pesannya, Bibi Senior. Mingxi membungkuk. Dengan itu, kelompok itu tinggal 2 orang. Saat mereka pergi, Mingxi terus melihat ke arah benua hijau. Dia berharap bisa bertemu bibinya lagi, tapi sayang, setelah proses fusi penuh, bibinya mungkin akan menjadi dewa di sini dan tidak akan bisa pergi. Kita mau kemana sekarang, bangsawan muda? Tanyanya pada Li Qiye. Sarang leluhur, asal muasal semuanya. Li Qiye, mereka melintasi lebih banyak wilayah surgawi dan menyaksikan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya, setidaknya bagi Mingxi. Salah satunya adalah patung raksasa. Keadaannya yang rusak tidak mengurangi kemegahannya. Lokasi lain yang perlu diperhatikan adalah kolam dengan cahaya simpanan, seekor elang emas terbang di dalamnya. Petir tsunami yang mengerikan menghancurkan kolam itu tanpa henti, tidak ada yang bisa bertahan hidup di sana kecuali elang ini. Jeritan Cilgler Hawk sangat dahsyat, namun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan elang emas ini. Itu adalah manusia harimau dibandingkan dengan tangisan bayi. Elang ini dapat menyerap ribuan raja naga dalam sekejap mata. Bahkan ia dapat dibandingkan dengan naga dan burung phoenix sejati. Bulunya rusak karena sambaran petir dan berlumuran darah. Meskipun demikian, ia tetap berlatih di kolam sampai ia menyadari sesuatu. Saya minta maaf atas kurang beragam, para tamu yang terhormat. Akhirnya acara pun berakhir. Tidak apa-apa, teruskan saja. Li Qiye tersenyum dan berkata, menggunakan sedikit kesusahan untuk memoles darah sejatimu adalah tindakan terbaik, mungkin kamu akan bisa mendapatkan garis keturunan dewa. Benar sekali, Tuan. Elang itu pergi ke wilayah petir yang ganas sambil berkata, saya khawatir saya tidak bisa menghibur Anda saat ini. Tidak apa-apa, Li Qiye hanya lewat dan tidak ingin berbicara dengan elang. Ledakan, sebuah cakar mengerikan yang menutupi elang itu, menyebabkannya fokus lagi. Kalau begitu, izin. Ia melesat ke udara dan menghadapi busur petir itu secara langsung, masih mampu menahan afinitas yang merusak. Apakah ini pendiri Feather? Mingxi teringat kembali stempel Peacock Monarch, seekor elang emas. Benar sekali, Li Qiye mengangguk. Dewa-dewa pendiri ini sangat aneh. Dewa Keradao Lord hanya ingin menjadi seekor monyet, Kaisar Abadi Jinxi ingin menjadi seorang gembala, dan elang emas ini adalah seorang masokis. Mingxi berkemah. Itu karena latar belakang mereka yang beragam, jadi tujuan dan jalan mereka juga berbeda, kata Li Qiye. Kita sudah melihat Serpent, Tiger, Feather, dan Bug sejauh ini. Demon Conqueror milik Wood mungkin ada di benua abadi, bagaimana dengan Mist? Apakah kita akan melihat founder itu juga? Tanyanya, dewa ini mungkin tidak bisa tinggal di sarang dewa dan sudah lama pergi seperti sang penakluk iblis. Li Qiye punya jawaban. Sayang sekali, aku ingin melihat semuanya. Mingxi menghela napas. Li Qiye akhirnya mencapai tujuannya, tempat yang gelap dengan jarak pandang yang rendah.
Melihat ke depan, orang akan melihat sesuatu yang mirip dengan naga raksasa yang saling terkait di udara. Kenyataannya, sarang itu terbuat dari cabang-cabang besar. Keduanya hanya melihat sebagian kecil dari sarang itu. Sayangnya, Mingxi tidak bisa mendekat karena ada kekuatan yang tidak diketahui. Saat berdiri di sana, dia berspekulasi bahwa bahkan para penakluk pun tidak bisa masuk. Li Qiye menatap sarang itu sejenak sebelum berbicara, "Tunggu di sini." "Baiklah," dia setuju. Dengan itu, Li Qiye melangkah maju dan meniadakan kekuatan itu. Ia tidak punya pilihan selain keterwakilan di hadapannya. Akhirnya dia menjadi lebih serius dan menambah kekuasaan. Semua hukum berbalik arah dan memberi jalan bagi langkahnya. Ledakan. Sebuah lubang terbentuk, memungkinkan masuknya makhluk itu. Dia menghilang ke dalam sarang sementara Mingxi duduk dalam posisi merenung, mengetahui bahwa dia akan kembali tanpa cedera. Di dalam sarang itu terbukti bahwa perkiraan awal tentang ukuran akurat. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir bersama seperti sungai dan akhirnya membentuk pendingin udara. Itu dapat menampung sepanjang zaman. Ia berputar agak lambat di dimensi yang tak lekang oleh waktu ini. Jika ia berada di dunia luar, mungkin diperlukan waktu jutaan tahun sebelum ia berotasi penuh. Jika benda itu berputar lebih cepat, daya isapnya akan menyebabkan kerusakan yang dahsyat. Setelah diperiksa lebih dekat, seorang ahli akan dapat menghitung usianya yang tepat dan mengetahui bahwa benda itu masih cukup muda. Li Qiye menghabiskan waktunya untuk menganalisis udara itu. Setelah beberapa saat, akhirnya dia berbicara, "Apakah aku tidak diterima di sini? Haruskah aku membalikkan tempat ini sebelum mencapai kalian berdua?" Kesan dia berada di dekatnya sendiri karena tidak ada orang lain di sekitarnya. Meletus. Ruang beriak ke sisi pusaran udara, mencakup 4 mata terbuka untuk melihatnya. Sepasang mata berwarna emas, seterang 2 matahari. Sepasang mata lainnya berwarna kuning keemasan dengan kesan berkilau. 2 aura binatang suci mencekik area tersebut, dan dapat membuat siapapun gemetar. 2 bayangan besar juga muncul di samping pusaran udara tersebut. Yang satu adalah naga emas sementara yang satu lagi adalah harimau putih. Kemanapun aku pergi, kau terus menghantui kami. Harimau putih di sebelah kanan memiliki suara yang mendominasi. Kau seharusnya berterima kasih padaku karena telah menemukan sarang leluhur. Saat ini, Anda telah memperoleh atavisme. Kata Li Qiye, itu benar. Naga emas di sebelah kiri tampak jauh lebih ramah dibandingkan dengan yang lain. Berkat bantuanmu, kami dapat menemukan tempat ini. Sekarang, garis keturunan kami semurni mungkin. Kami juga menikmati, kata harimau itu. Jadi apa? Kalau bukan karena aku, kalian berdua pasti sudah terkurung di bawah gunung itu. Balas Li Qiye. Harimau itu tidak bereaksi apapun. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu denganmu lagi, bangsawan muda. Ucapkan sang naga dengan ramah. Jangan mulai bicara, aku yakin dia tidak akan datang untuk membawa kabar baik. Kata harimau itu. Aku paham maksudnya. Meninggalkan teman lama setelah menemukan sarang leluhur. Li Qiye duduk di tempat kosong dan berkata, "Tidak sampai sejauh itu, tapi semua orang sekarang tahu reputasimu yang buruk, Crow. Kau tidak datang tanpa alasan, aku yakin kau di sini untuk mengeksploitasi kami dengan cara tertentu lagi." Harimau itu memiliki amarah yang membara. "Baiklah." Li Qiye mengusap dagunya sebagai jawaban, "Kalian berdua dulu sangat kurus tapi sekarang, besar dan gemuk. Mungkin aku benar-benar bisa membuat sesuatu yang bagus. Berhentilah bermimpi." Harimau itu membalas, "Bangsawan muda, kami senang bertemu denganmu lagi karena bagaimanapun juga, kami tidak akan berada di sini jika bukan karenamu. Sayangnya, karena keadaan kami tidak dapat mengikutimu ke medan perang seperti sebelumnya." Kata sang naga dengan sopan. "Aku tahu," kata Li Qiye. "Dark Crow, kami juga tidak menyukaimu. Kami telah menyembuhkan anak kecil itu dan melatihnya menjadi seorang master yang tak terkalahkan." Kata harimau itu dengan bangga. Mereka menghabiskan upaya luar biasa dalam masalah ini dan hasilnya benar-benar transformatif dan belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah kuduga, dan kalian berdua pantas mendapatkan semua jasa ini. Li Qiye mengangguk. Jangan bicara soal utang seolah-olah kita orang asing. Tapi gadis itu sungguh tidak mengecewakan dan dia mencerahkan tempat ini. Dia sudah lama bersama kita sehingga kita berpikir sebagai keluarga. Naga itu tertawa gembira.
Di masa lalu, mereka tidak berada di levelnya, apalagi mampu melatih seseorang hingga ke level tersebut. Itulah sebabnya aku di sini bersantai dan bertanya-tanya. Aku ingat apa yang telah kamu lakukan dan berterima kasih atas hal itu. Li Qiye tersenyum. Aku tidak merasakan rasa terima kasih sedikit pun darimu. Kata harimau itu, tidak ada hal baik yang pernah datang dari kehadiranmu, hanya intimidasi. Itu menyakitkan dan tidak benar ketika aku adalah orang yang baik. Li Qiye mengeluh, apa yang bisa kulakukan ketika kebaikanku dianggap sebagai kejahatan. Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, kau harus tahu bahwa aku di sini dengan sebuah hadiah. Tidak perlu, harimau itu punya kedalaman buruk tentang ini. Hahaha, kami menghargai niat baikmu, bangsawan muda, tapi kami sudah tua sekarang dan hanya ingin pensiun di sini. Sang naga merasakan hal yang sama dan menjadi berhati-hati. Bersambung.